wayahe wong Banten kudu nyadar, aja ngomong doang mending gawe sing bener. Wis wayahe wong Banten kudu eling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh para hadirin hadirat. Yang terhormat, yang saya cintai, Saiful Hajat, pemilik kafe Teras Bambu yang memprakarsai, memfasilitasi pertemuan kita hari ini dalam rangka napak jejak tentang sejarah Kesultanan Banten. Dan juga kepada Pak Kiai Tubagus Fatul Hajim Khotib, Pak Ahso Kumar, Ketua PHRI Provinsi Banten, para kiai, para ulama, narasumber yang saya hormati, yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, pegiat budaya di Provinsi Banten yang kebetulan saya kenal baik, Ki Ahmad Yani, dan juga Kang Esa, Pak Aris, Pak Yadi, narasumber kita yang luar biasa. Baik, tadi ada pertanyaan siapa diri saya, ujuk-ujuk ada di Banten. Nama saya, izinkan saya memperkenalkan diri, Ratu Bagus Hendra Bambang Wisanggeni Surya Atmaja, bin Pangeran Ratu Bagus Abdul Mugni Surya Atmaja, bin Pangeran Ratu Bagus Aryo Mariono Surya Atmaja, bin Pangeran Timur Surya Atmaja, bin Sultan Maulana Muhammad Safiuddin, Sultan Banten Berdaulat yang ke-17 yang terakhir, yang dinobatkan pada tahun 1809, di usianya yang masih 10 tahun ketika dinobatkan. Terpaksa harus menjadi sultan karena menggantikan ayahnya yang sudah wafat. Keraton Sorosoan saat itu tahun 1808 sudah hancur oleh Belanda. Belum ada istana baru waktu itu. Penobatan Sultan Safiuddin itu belum ada istana baru. Karena masih muda, roda pemerintahan dibantu oleh ibundanya yang bernama Ratu Aisyah atau Asia. Biasa dipanggil kalau enggak Aisyah atau Asia. Memperkasai karena beliau yang ikut memimpin pemerintahan, seorang ratu yang selama ini di Banten tidak pernah ikut dalam hal umaro pemerintahan. Ini satu-satunya ratu Banten yang ikut memerintah, bahkan menentukan kebijakan juga, yaitu Ratu Asia. Beliau yang mengusulkan supaya dibangun istana baru bagi sultan yang baru. Dibangunlah istana keibuan, Kaibon. Jadi kata Kaibon itu artinya keibuan, asalnya dibangun karena atas prakarsa Ratu Aisyah. 1809. Berjalannya waktu, Sultan Safiuddin ini diserang oleh Belanda tidak mempan. Akhirnya Inggris masuk, revolt 1816 memecah Banten menjadi 3 bagian. Banten Hulu, Banten Hilir, Anyer. Dan itu menjadi setingkat kabupaten. Jadi Banten, Kesultanan Banten saat itu vakum, Pak. Nah, siapa yang memimpin Banten Hulu berkedudukan di Pandeglang? Kebetulan ada seorang Rembang namanya Joyo Miharjo yang kebetulan menikah dengan adik ibundanya Sultan. Namanya Ratu Arsiah, pakai R. Kalau ibunya Sultan Asia, ini Arsiah. Joyo Miharjo ini diangkat oleh Belanda menjadi Sultan Bupati Rafiuddin gelarnya. Berkedudukan di Pandeglang. Nah, sultannya sendiri, Sultan Safiuddin yang tadinya berdaulat penuh,
berubah status menjadi Sultan Bupati Sapiuddin, berkedudukan di Serang, gedung Kodim yang sekarang jadi Ramayana, gedung Ramayana. Ya, itu gedung Kodim itu dulu tempat tinggalnya Sultan Sapiuddin. Ya, karena saya ada dokumennya. Seperti itu. Rislahnya sendiri antara gedung Kodim dan Ramayana itu ibu bibi saya yang tanda tangan waktu itu. Ibu Bintoro Sasi. Seperti itu. Nah, itu sekilas tentang Sultan Sapiuddin. Saya itu disusul, didatangi oleh Pak Kiai Fatul Ajim Hotib awalnya 2007 beserta para ulama-ulama kiai lain di Banten, termasuk Haji Enting dan lain-lain, termasuk Imaduddin waktu itu, yang sekarang lagi rame-ramenya viral tentang nasab ya. Jadi banyak kiai yang datang, ini keturunan langsung pewaris tahta, bisa tanggung jawab, kembali ke Banten, begitu bahasanya. Banten lagi carut marut, lagi acak-acakan. Saya belum tertarik saat itu. Memang kakek saya pernah ngomong, tahun 68, Bambang, suatu saat kamu tuh nanti akan jadi sultan. Kamu sultannya. Rakyat Banten saat ini bahkan, itu banyak menikmati tanah-tanah milik Kesultanan Banten. Biarkan mereka hidup bahagia di situ. Kalau mereka harus dipindah, ini pesan leluhur. Ganti untung, bahagiakan mereka. Artinya, siapapun itu baik penggarap ke, penyewa atau apapun namanya, anggap sebagai pemilik. Ganti untung, belilah tanah itu, kembalikan kepada kesultanan, begitu bahasa. Mulianya sekali. Sikap daripada leluhur kita. Nah, ini harus kita ikuti. Sekarang ini ke depannya, generasi muda harus tahu itu. Kami daripada keturunan itu menjaga sekali adab istiadat yang selama ini jadi panutan kita semua. Saya mencoba untuk kembali ke Banten. 2009, nggak ada ampun. Didatangi banyak kiai, Pak. Waktu itu tanpa Kiai Fatul Ajim, tapi yang datang itu Kiai Haji Uci Kurtusi almarhum. Termasuk Abah Sukanta Labuan almarhum. Itu datang waktu itu bersama dengan ahli nasab dari Patrah, dari mana itu Pondok Pesantren Pasuruan, Candi Robo. Datang ke rumah tanpa ampun lagi, harus berangkat sekarang. Dijemput saya. Datang ke Banten, saya etikaf dulu 40 hari. Minta petunjuk pada Allah. Benar nggak saya nih? Memang nasabnya betul. Tapi apakah saya memang mampu nanti memimpin Banten sebagai sultan? Saya tawadu, tidak memerasa diri, wah saya keturunan langsung disultan. Tidak. Banyak sekali saya belajar para ulama, saya datangi kemana kiri kanan dan lain-lain. Akhirnya sampai saya ketemu dengan Syekh Fadil Al-Jailani, cucunya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Saya dikukuhkan tahun 2013 di Banten dengan gelar Sultan Syarif Muhammad As-Safiuddin, gelar saya itu. Jadi saya terima gelar itu dengan merasa penuh tanggung jawab. Saya mencoba untuk ikhtiar, berusaha bagaimana caranya membangun Banten. Nggak gampang ternyata untuk ngatur Banten itu. Terlalu keenakan Banten selama ini, sikap kejawaraannya Pang Aing-Aingnya itu masih kental sekali orang Banten. Benar, Banten itu gudangnya ilmu. Tadi apa dibilang yang kaprah, salah kaprah itu? Uang Banten gudang ilmunya. Ya, yang salah itu apa? Luar biasa Banten itu. Ini harus dirubah. Banten itu harus pemimpin dunia. Tepuk tangan, betul. Masuk apa? Iya. Ya. Kenapa ilmu Banten itu hebat-hebat. Dari kecil pesantren 4 tahun sudah di pesantren semua. Hebat kan. Ngajinya jago semua. Saya aja kalah. Saya nggak ngerti, nggak pernah di pesantren. Saya hidupnya di luar. Sampai saya tahu mahkota Banten itu sekarang ada di London karena saya melihat sendiri langsung waktu itu. Pangeran Charles menunjukkan saya dibawa ke sana, masuk ke dalam. Tahun 93 waktu itu. Pangeran Charles belum apa-apa waktu itu.
Dan saya melihat mahkota aslinya ada di London, diambil dari Leiden, Belanda. Sebagian dana Banten ada di Jerman juga, dan saya tahu persis itu. Dan itu bisa dikonversi gitu. Dikonversi kepada kita. Insya Allah, karena sebentar lagi saya akan berangkat ke Doakan. situ. Tepuk tangan. Mudah-mudahan berhasil. Untuk Banten sejahtera. Jadi seperti itu. Anak muda ini harus tahu jas merah. Yang muda-muda. Jangan gadget aja yang dia lihat, YouTube, tapi tentang yang lain-lain. Mestinya tentang sejarah Bantenannya, luar harus tahu. Ya. Banten bagaimana ceritanya sih? Ada Sultan Hasanuddin di awal, boleh saya sedikit, Pak? Jadi, waktu itu ada namanya Nyi Kaung Anten. Putrinya Prabu Soroswan menikah dengan Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Punya anak, putra gagah Sabakingking yang akhirnya kita kenal sebagai Sultan Hasanuddin. Beliau diperintahkan oleh ayahnya, Syekh Syarif Hidayatullah, dakwah di Banten, penyebaran agama Islam. Kenapa Banten yang dipilih? Ini ada ceritanya. Leluhur saya, kakek saya menyampaikan banyak sekali. Pamanmu itu ada di Banten, yang sekarang belum Islam. Katanya begitu. Siapa dia? Pucuk Umun. Pucuk Umun itu pawannya dari keturunan Prabu Siliwangi. Adanya di Banten Gira. Datanglah Sabakingking ini. Mencoba untuk menyebarkan agama Islam. Ditolak. Nggak mau, pokoknya masuk Islam. Pucuk Umun. Sampai pada akhirnya ngadu kesaktian. Ini legenda ceritanya. Jadi ayam, berdua nih. Pucuk Umun jadi ayam. Sabakingking jadi ayam. Ngadu, kalah sama Pucuk Umun. Dibiarkan lari. Pergi dibiarkan. Sultan begitu kenapa? Biarkan mereka hidup dengan keturunannya nanti. Karena bagaimana pamanku juga. Berkembang biak, punya komunitas, pada akhirnya jadi Baduy. Banyak pendapat orang, Baduy itu lebih dulu ada dibanding Sultanan Banten. Tapi ada sebagian lagi, Banten itu berasal dari komunitasnya Pucuk Umun yang terus berkembang terus. Yang dibiarkan oleh Sultan. Makanya kenapa pada saat itu setiap panen Baduy, sebanya penyerahan ininya kepada kesultanan. Itu sebagai tanda terima kasihnya dilindungi kaum mereka oleh Kesultanan Banten. Aja jadi maling elit, aja jadi rampok rakyat. Wis wayahe inget mati lan inget dosa. Kancang sirep